Ada saat ketika hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dikendalikan. Segala sesuatu tetap bergerak, pikiran datang, perasaan muncul, hari berjalan seperti biasa. Namun di tengah semua itu, tidak ada lagi pusat yang merasa harus menjadi pengendali. Pengalaman terjadi begitu saja, tanpa seseorang di dalam yang terus-menerus mengatur arah. Hidup seperti angin yang bergerak melalui ruang yang terbuka. Dulu mungkin terasa seperti ada aku yang berada di tengah segalanya. Seolah semua pengalaman harus berputar di sekitar satu titik yang disebut diri. Namun perlahan, pusat itu mulai terasa semakin samar. Hidup tetap terjadi, langkah tetap berjalan, tetapi tidak ada lagi yang merasa harus menjadi pusat dari semuanya. Yang tersisa hanyalah aliran pengalaman yang terbuka. Jika cerita seperti ini terasa dekat dengan pengalaman batinmu, kamu bisa subscribe ke channel ini. Di sini kita menjelajahi kesadaran, keheningan, dan kehidupan sehari-hari yang dilihat dari ruang yang lebih dalam. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini bersama perjalanan cerita di channel ini. Pada awalnya, hidup selalu terasa seperti memiliki satu pusat yang sangat jelas. Ada rasa bahwa semua pengalaman, semua pikiran, dan semua keputusan harus berputar di sekitar sesuatu yang disebut aku. Namun perlahan, tanpa kejadian besar atau peristiwa dramatis, pusat itu mulai terasa semakin ringan. Bukan karena ia dihancurkan, tetapi karena ternyata ia tidak pernah sepadat yang selama ini dipercaya. Ketika pusat itu mulai menghilang, hidup tidak serta-merta menjadi kosong atau kehilangan arah. Sebaliknya, segala sesuatu tetap bergerak dengan cara yang sangat alami. Langkah kaki masih berjalan, napas masih naik turun, hari masih berganti seperti biasa. Perbedaannya hanya satu. Tidak ada lagi rasa bahwa semua ini harus dipusatkan pada satu identitas yang tetap. Saat pusat itu melemah, pengalaman terasa lebih luas. Perasaan datang dan pergi seperti awan yang melintas di langit terbuka. Pikiran juga muncul tanpa harus dipercaya sebagai sesuatu yang paling benar. Semua bergerak dengan ritme yang ringan, tanpa tuntutan untuk terus kembali pada satu titik yang sama. Dan anehnya, ketika pusat itu tidak lagi terasa dominan, hidup justru terasa lebih sederhana. Tidak ada kebutuhan untuk terus mengawasi setiap pengalaman yang muncul. Segala sesuatu seperti menemukan jalannya sendiri tanpa harus dipandu oleh sesuatu di dalam. Hidup tetap terjadi, hanya saja sekarang ia tidak lagi berputar di sekitar satu titik yang sempit. Ketika pusat mulai menghilang, sesuatu yang menarik mulai terlihat. Pengalaman ternyata tetap muncul dengan sangat jelas, tetapi tidak ada yang benar-benar memilikinya. Suara terdengar, cahaya terlihat, pikiran muncul, perasaan bergerak. Namun semua itu terjadi tanpa harus dimiliki oleh seseorang di dalam. Rasa hangat dari sinar matahari masih terasa di kulit. Suara angin masih terdengar di antara pepohonan. Namun pengalaman ini tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dikumpulkan atau disimpan oleh diri. Ia hanya hadir sebentar, lalu berganti dengan pengalaman lain. Banyak pengalaman datang tanpa pemberitahuan. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul, lalu hilang sebelum sempat dipegang terlalu lama. Sebuah perasaan muncul seperti gelombang kecil di permukaan laut. Dan semua itu bergerak tanpa perlu seseorang yang mengklaim bahwa ini adalah miliknya. Ketika pengalaman tidak lagi dimiliki, ada rasa kebebasan yang sangat halus. Bukan kebebasan yang besar dan dramatis, tetapi kebebasan yang terasa ringan di dalam keseharian. Hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dikendalikan dari dalam. Ia hanya terjadi, seperti aliran air yang terus bergerak tanpa perlu pemilik. Jika diperhatikan dengan sangat tenang, hampir semua hal di dalam hidup sebenarnya bergerak dengan sendirinya. Tubuh bangun di pagi hari, kaki melangkah,
tangan melakukan banyak hal tanpa perlu diarahkan secara sadar setiap saat. Gerakan ini sudah terjadi jauh sebelum pikiran sempat memberi komentar tentangnya. Seolah hidup memiliki ritmenya sendiri. Bahkan pikiran pun sering muncul tanpa diundang. Sebuah ide tiba-tiba hadir, lalu menghilang sebelum sempat dipahami sepenuhnya. Kadang pikiran terasa sangat aktif, kadang juga sangat tenang. Namun semua itu terjadi tanpa perlu seseorang yang benar-benar mengendalikan kapan ia muncul. Gerakan hidup tidak hanya terjadi pada tubuh atau pikiran. Seluruh dunia juga bergerak dengan cara yang sama. Awan berpindah perlahan di langit, ombak datang dan pergi di laut, daun jatuh ketika waktunya tiba. Tidak ada yang benar-benar mengendalikan semua itu dari satu pusat. Melihat ini dengan jelas menghadirkan rasa ringan yang sulit dijelaskan. Gerakan hidup ternyata tidak membutuhkan pemilik. Ia sudah berlangsung jauh sebelum pikiran mencoba memahami atau menamainya, dan ia akan terus berlangsung dengan cara yang sama. Seringkali kita merasa seolah ada seseorang di dalam yang mengendalikan seluruh hidup ini. Seolah setiap keputusan harus dibuat oleh satu pusat yang sangat jelas. Namun ketika dilihat lebih dalam, banyak hal sebenarnya sudah terjadi sebelum keputusan itu terasa dibuat. Gerakan hidup sering muncul lebih dulu, baru kemudian pikiran memberikan penjelasan. Langkah kaki bergerak, napas mengalir, mata melihat dunia di sekitarnya. Semua ini berlangsung dengan cara yang sangat alami. Tidak ada ruang kontrol yang harus terus-menerus memantau semuanya. Tubuh dan kehidupan tampaknya sudah tahu bagaimana bergerak. Ketika gagasan tentang pengendali di dalam mulai melemah, hidup terasa lebih luas. Tidak ada lagi kebutuhan untuk terus mengatur setiap pengalaman yang muncul. Hal-hal kecil tetap terjadi seperti biasa. Namun sekarang semuanya terasa lebih ringan. Hidup ternyata tidak membutuhkan pengendali yang terus berjaga. Ia memiliki kecerdasannya sendiri yang bekerja secara diam-diam, seperti sungai yang menemukan jalannya melalui lembah dan batu. Segala sesuatu bergerak dengan cara yang sangat alami. Ada masa ketika pikiran terasa seperti pusat dari seluruh pengalaman, seolah apapun yang dipikirkan harus dipercaya sebagai kenyataan utama. Namun, perlahan terlihat bahwa pikiran hanyalah salah satu gerakan kecil di dalam kesadaran yang jauh lebih luas. Ia datang dan pergi seperti suara yang melintas. Beberapa pikiran terasa penting, beberapa lainnya terasa ringan. Ada pikiran yang mencoba menjelaskan dunia, dan ada juga yang hanya lewat begitu saja. Namun, ketika dilihat dengan tenang, semuanya memiliki sifat yang sama. Mereka muncul sebentar, lalu perlahan menghilang. Ketika pikiran tidak lagi ditempatkan di pusat, pengalaman menjadi jauh lebih luas. Suara angin, cahaya matahari, gerakan tubuh, dan keheningan di sekitarnya menjadi lebih terasa. Pikiran tetap ada, tetapi ia tidak lagi memimpin segalanya. Ia hanya menjadi bagian kecil dari aliran kehidupan. Dan di dalam ruang yang luas ini, hidup terasa lebih sederhana. Tidak ada kebutuhan untuk terus mengikuti setiap pikiran yang muncul. Beberapa pikiran lewat begitu saja tanpa meninggalkan jejak, sementara kehidupan tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Perasaan sering muncul begitu saja, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kadang ia datang sebagai ketenangan yang lembut, kadang sebagai gelombang emosi yang cukup kuat. Namun, jika diperhatikan dengan sangat jujur, perasaan itu tidak benar-benar dimiliki oleh siapapun. Ia hanya muncul di ruang pengalaman, lalu perlahan bergerak seperti cuaca yang berubah. Ada hari ketika hati terasa ringan tanpa alasan yang jelas. Ada juga saat di mana perasaan terasa lebih berat, seperti awan tebal yang menutup langit. Namun, semua itu tetap memiliki pola yang sama. Ia datang, bertahan sebentar, lalu berubah menjadi sesuatu yang lain. Ketika perasaan tidak lagi dianggap sebagai milik pribadi, hubungan dengannya juga berubah.
Tidak ada lagi kebutuhan untuk menahan yang menyenangkan atau menolak yang tidak nyaman. Perasaan hanya menjadi bagian dari aliran hidup yang bergerak dengan sendirinya. Ia seperti ombak yang datang ke pantai lalu kembali ke laut. Dalam ruang seperti ini, perasaan tidak lagi terasa menekan. Ia hanya menjadi salah satu gerakan yang lewat di dalam kesadaran yang jauh lebih luas. Tidak perlu dipegang terlalu lama dan juga tidak perlu dihindari. Ia datang, lalu pergi, seperti banyak hal lain di dalam kehidupan. Ada masa ketika dunia terasa seperti berputar di sekitar satu titik yang disebut aku. Segala sesuatu dilihat melalui sudut pandang pribadi yang sangat kuat. Namun, ketika pusat itu mulai melemah, sesuatu yang menarik mulai terlihat. Dunia ternyata tetap bergerak dengan ritmenya sendiri. Matahari terbit tanpa menunggu siapapun untuk melihatnya. Angin bergerak di antara pepohonan tanpa perlu diperhatikan. Awan berjalan perlahan di langit luas tanpa harus diberi arti khusus. Kehidupan terus berlangsung, bahkan tanpa pusat yang mengamatinya. Melihat dunia dengan cara ini membawa rasa ringan yang sulit dijelaskan. Segala sesuatu terasa lebih luas dari sekadar cerita pribadi. Banyak hal terjadi tanpa perlu dikaitkan dengan diri. Dan justru disitulah kebebasan kecil mulai terasa. Dunia tidak pernah benar-benar membutuhkan pusat pribadi untuk terus bergerak. Ia memiliki iramanya sendiri yang sudah berlangsung jauh sebelum pikiran mencoba memahami. Dan mungkin selama ini kita hanya menjadi bagian kecil dari gerakan besar itu. Sebuah gerakan yang selalu berjalan tanpa harus berputar di sekitar siapapun. Tubuh sering melakukan banyak hal tanpa perlu diperintah secara sadar. Napas mengalir masuk dan keluar dengan ritme yang stabil. Langkah kaki berjalan mengikuti jalan yang terbentang di depan. Semua ini terjadi dengan cara yang sangat alami. Bahkan gerakan kecil sering muncul tanpa dipikirkan lebih dulu. Tangan meraih sesuatu, mata berpindah dari satu titik ke titik lain. Tubuh tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri. Ia bergerak mengikuti kehidupan yang terus berlangsung. Ketika dilihat dengan tenang, tubuh tidak terasa seperti sesuatu yang harus dikendalikan setiap saat. Ia lebih mirip bagian dari arus kehidupan yang sedang bergerak. Gerakan muncul, berlangsung, lalu selesai dengan sendirinya. Semua itu terjadi tanpa banyak usaha. Tubuh hanyalah salah satu cara kehidupan mengekspresikan dirinya. Ia bergerak mengikuti ritme yang lebih besar dari sekadar pikiran pribadi. Dan ketika ini terlihat dengan jelas, gerakan tubuh terasa jauh lebih ringan, seolah hidup sedang berjalan melalui tubuh ini. Pikiran sering membuat cerita tentang siapa kita dan bagaimana hidup seharusnya berjalan. Cerita ini kadang terasa sangat nyata, namun ketika diam sejenak dan melihatnya dengan tenang, cerita itu ternyata hanya rangkaian kata yang terus berubah. Ia tidak pernah benar-benar tetap. Ada cerita tentang masa lalu, tentang keputusan yang pernah dibuat. Ada juga cerita tentang masa depan yang belum terjadi. Namun semua cerita itu hanya hidup di dalam pikiran, sementara kehidupan nyata terus bergerak di saat ini. Ketika cerita tidak lagi dipegang terlalu erat, ruang di dalam terasa lebih luas. Pikiran masih bisa bercerita jika diperlukan. Namun ia tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dipercaya sepenuhnya. Ia hanya menjadi salah satu suara kecil di dalam pengalaman. Hidup tidak membutuhkan cerita yang terus dipertahankan. Ia tetap berjalan, bahkan tanpa narasi panjang tentang siapa kita. Langkah demi langkah tetap terjadi, dan hari terus bergerak dengan tenangnya sendiri. Selama ini, sering terasa seolah ada seseorang di dalam yang terus mengamati semua hal. Seolah setiap langkah harus dilihat oleh pengamat yang tidak pernah pergi. Namun, ketika diperhatikan lebih dalam, pengamat itu tidak selalu ada. Kadang ia muncul sebagai pikiran, lalu menghilang lagi. Banyak momen terjadi tanpa komentar apapun dari pikiran.
Tubuh berjalan, mata melihat, suara terdengar. Semua pengalaman ini muncul begitu saja. Tidak ada pengamat yang harus selalu mencatatnya. Ketika pengamat tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tetap, hidup terasa lebih sederhana. Pengalaman datang tanpa harus diawasi terus-menerus. Segala sesuatu terasa lebih langsung. Hidup hanya berlangsung dari satu momen ke momen berikutnya. Ada cara hidup yang terasa sangat ringan ketika pusat di dalam mulai menghilang. Segala sesuatu tetap terjadi seperti biasa, namun tidak lagi terasa berputar di sekitar satu titik pribadi. Hari berjalan dengan ritmenya sendiri, percakapan terjadi, langkah kaki bergerak di jalan yang sama, namun di dalamnya ada ruang yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. Tanpa pusat yang kuat, pengalaman terasa lebih terbuka. Apapun yang datang tidak harus disaring melalui cerita tentang diri. Suara angin, cahaya matahari, dan langkah kaki terasa sama alami. Semuanya hanya bagian dari kehidupan yang sedang berlangsung. Hidup tidak berhenti hanya karena pusat pribadi mulai melemah. Justru kehidupan terlihat bergerak dengan lebih jelas. Banyak hal yang sebelumnya terasa berat, ternyata hanya bagian dari cerita yang dipertahankan terlalu lama. Ketika cerita itu perlahan mengendur, ruang di dalam terasa jauh lebih luas. Di dalam ruang seperti ini, hidup terasa berjalan dengan sendirinya. Tidak ada pusat yang harus mengatur setiap gerakan kecil. Segala sesuatu muncul lalu mengalir ke arah berikutnya, dan semuanya terasa sangat sederhana. Biasanya pengalaman terasa memiliki titik tengah yang jelas, seolah semua hal terjadi kepada seseorang yang berada di pusatnya. Namun ketika dilihat lebih tenang, titik tengah itu tidak selalu benar-benar ada. Ia lebih sering muncul sebagai kebiasaan pikiran. Suara burung terdengar tanpa perlu ada pusat yang mendengarnya. Cahaya matahari jatuh ke tanah tanpa harus dimiliki oleh siapapun. Pengalaman tetap muncul, bahkan ketika tidak ada titik tengah yang jelas. Ia hanya terjadi di ruang kesadaran yang luas. Ketika titik tengah tidak lagi dianggap tetap, hubungan dengan pengalaman juga berubah. Segala sesuatu terasa lebih langsung. Tidak ada jarak besar antara pengamat dan yang diamati. Semua muncul di ruang yang sama. Pengalaman tetap hadir dengan sangat jelas, namun tidak ada lagi pusat yang harus memegang semuanya. Ia seperti langit luas tempat awan datang dan pergi, dan langit itu tidak pernah benar-benar berubah. Kesadaran tidak memiliki batas yang benar-benar jelas. Ia tidak hanya berada di satu titik kecil di dalam tubuh. Ketika dilihat tanpa asumsi lama, kesadaran terasa lebih seperti ruang terbuka. Ruang yang menerima segala pengalaman tanpa memilih. Suara datang dari berbagai arah. Cahaya bergerak di permukaan dunia. Gerakan tubuh terjadi di dalam ruang yang sama. Kesadaran hanya terbuka untuk semuanya. Langkah terus bergerak, tanpa perlu seorang pengamat tetap di dalam. Kesadaran tetap ada sebagai ruang tempat semua pengalaman muncul, namun tidak ada pusat yang harus terus mengawasi semuanya. Hidup hanya berjalan dengan cara yang sangat alami. Tidak ada sisi dalam dan sisi luar yang benar-benar terpisah. Segala sesuatu muncul di ruang yang sama luasnya. Pikiran, suara, gerakan tubuh, bahkan keheningan. Semua hadir tanpa harus dibatasi oleh garis tertentu. Kesadaran tidak perlu diarahkan ke satu tempat saja. Ia sudah terbuka ke segala arah secara alami. Apapun yang muncul langsung diterima tanpa usaha khusus. Dan hidup terus mengalir di dalam ruang terbuka itu. Ketika pusat dan titik tengah mulai menghilang, sesuatu yang menarik terlihat. Tidak ada tempat tetap untuk berdiri sebagai pengamat terpisah. Segala sesuatu terus bergerak. Pengalaman datang dan pergi tanpa berhenti. Jika mencoba mencari tempat tetap di dalam, ia selalu berubah. Kadang terasa berada di pikiran, kadang di tubuh, kadang di perasaan. Namun semua itu terus bergerak.
tidak ada satu tempat yang benar-benar tetap. Tanpa tempat tetap untuk berdiri, pengalaman terasa lebih mengalir. Tidak ada posisi khusus yang harus dipertahankan. Hidup hanya bergerak dari satu momen ke momen berikutnya. Semua terjadi tanpa perlu pegangan yang kaku. Dan justru di dalam ketiadaan tempat itu, ada rasa ringan yang muncul. Tidak ada beban untuk menjaga posisi tertentu. Segala sesuatu hanya datang dan berlalu. Hidup bergerak dengan cara yang sangat alami. Banyak hal terjadi setiap hari tanpa benar-benar dimiliki oleh siapapun. Napas bergerak masuk dan keluar dengan sendirinya. Pikiran muncul lalu hilang seperti awan yang lewat di langit. Semua ini berlangsung tanpa harus dipegang oleh seseorang. Perasaan datang membawa warna yang berbeda-beda. Kadang lembut, kadang kuat, kadang hampir tidak terasa. Namun semua itu tetap bergerak dengan sendirinya. Tidak ada pemilik tetap yang mengatur setiap gelombang. Ketika ini terlihat dengan jelas, hidup terasa jauh lebih ringan. Segala sesuatu tidak lagi harus dikendalikan setiap saat. Gerakan tubuh, suara dunia, dan perubahan perasaan semuanya mengalir. Seolah kehidupan sedang bergerak melalui dirinya sendiri. Pada akhirnya, mungkin kehidupan tidak pernah benar-benar dimiliki. Ia hanya terjadi dari momen ke momen berikutnya. Dan di dalam ruang kesadaran yang luas itu, semuanya terus bergerak. Tanpa pemilik, tanpa pusat, hanya kehidupan yang berlangsung. Ada ruang yang terasa sangat luas ketika pusat pribadi mulai benar-benar memudar. Bukan ruang fisik yang bisa dilihat oleh mata, tetapi ruang kesadaran tempat semua pengalaman muncul. Di ruang ini, tidak ada titik khusus yang menjadi pusat perhatian. Segala sesuatu muncul dengan cara yang sama alami, tanpa harus mengelilingi satu identitas tertentu. Suara dunia tetap datang seperti biasa. Langkah kaki tetap menyentuh tanah yang sama. Namun tidak ada lagi perasaan bahwa semua ini harus berputar di sekitar seseorang. Kehidupan hanya bergerak dengan ritmenya sendiri. Tanpa pusat yang kuat, pengalaman terasa lebih ringan. Tidak ada titik yang harus dijaga setiap saat. Segala sesuatu bebas muncul lalu bergerak ke arah berikutnya. Seperti awan yang lewat di langit luas tanpa perlu dipegang. Ruang tanpa pusat bukanlah kekosongan yang menakutkan. Justru di dalamnya ada rasa lapang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Semua tetap hadir, tetapi tidak ada titik yang harus memikul semuanya. Dan hidup terasa mengalir jauh lebih alami. Ketika pusat tidak lagi mendominasi pengalaman, kehidupan mulai terlihat seperti arus yang terus bergerak. Ia tidak perlu dipaksa untuk berjalan. Setiap peristiwa muncul dari momen sebelumnya dengan cara yang sangat alami, seolah kehidupan sudah mengetahui arah geraknya sendiri. Gerakan tubuh terjadi dengan sederhana. Percakapan muncul lalu berakhir dengan sendirinya. Bahkan pikiran datang dan pergi seperti bagian dari arus yang sama. Semua bergerak tanpa perlu dikendalikan secara terus-menerus. Arus kehidupan tidak pernah benar-benar berhenti. Ia bergerak dari satu pengalaman ke pengalaman lain tanpa jeda panjang. Dan ketika pusat pribadi tidak lagi menjadi fokus, arus itu terlihat jauh lebih jelas. Seperti sungai yang mengalir tanpa perlu diarahkan. Di dalam arus ini, tidak ada kebutuhan untuk memegang setiap momen. Segala sesuatu muncul, berlangsung sebentar, lalu menghilang. Namun kehidupan sendiri tetap terus bergerak. Tenang, sederhana, dan bebas. Seringkali kita merasa seolah ada seseorang di tengah semua pengalaman. Seseorang yang mengatur, memilih, dan mengendalikan semuanya. Namun ketika diperhatikan dengan lebih tenang, sosok itu tidak selalu benar-benar ditemukan. Yang ada hanyalah pengalaman yang terus bergerak. Pikiran muncul seperti suara kecil yang lewat di ruang kesadaran. Perasaan datang membawa gelombangnya sendiri. Tubuh bergerak mengikuti ritme kehidupan.
namun tidak ada satu sosok tetap yang berdiri di tengah semuanya. Arus kehidupan tetap berjalan tanpa memerlukan pusat pribadi. Segala sesuatu tetap terjadi dengan sangat jelas. Suara dunia, cahaya langit, dan gerakan tubuh semuanya hadir. Namun tidak ada aku tetap yang harus memegang semua itu. Ketika ini terlihat dengan jernih, ada rasa ringan yang muncul. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mempertahankan posisi tertentu di tengah arus. Kehidupan terus bergerak dengan sendirinya, dan arus itu tidak membutuhkan pusat. Kesadaran sering terasa seperti ruang yang sangat luas. Ia tidak memiliki batas yang jelas, dan di dalam keluasan itu, semua pengalaman muncul seperti gelombang kecil, datang sebentar, lalu kembali menghilang. Jika mencoba mencari titik tengah dari ruang ini, tidak ada satu tempat yang benar-benar tetap. Apapun yang dianggap pusat selalu berubah. Kadang terasa berada di pikiran, kadang di tubuh, kadang di perasaan. Namun semuanya terus bergerak. Keluasan ini tidak memerlukan titik tengah untuk tetap ada. Ia hanya terbuka untuk segala pengalaman yang muncul. Suara, pikiran, emosi, dan keheningan semuanya hadir di ruang yang sama, tanpa perlu dipisahkan. Di dalam keluasan ini, hidup terasa lebih sederhana. Tidak ada pusat yang harus memegang semuanya. Segala sesuatu muncul dan berlalu seperti bagian dari satu gerakan besar, gerakan kehidupan itu sendiri. Akhirnya terlihat bahwa kehidupan tidak benar-benar membutuhkan pusat. Ia sudah bergerak jauh sebelum kita mencoba mengaturnya. Setiap napas, setiap langkah, setiap perubahan perasaan muncul dengan caranya sendiri. Semua terjadi di ruang kesadaran yang sama luasnya. Ketika pusat pribadi tidak lagi menjadi fokus utama, hidup terasa lebih ringan. Tidak ada beban untuk menjaga identitas tertentu setiap saat. Hari tetap berjalan dengan segala aktivitasnya, namun semuanya terasa lebih alami. Kehidupan tidak berhenti hanya karena pusat menghilang. Justru ia terlihat bergerak dengan lebih bebas. Segala sesuatu terjadi tanpa perlu dimiliki oleh siapapun. Dan pengalaman terus mengalir dari momen ke momen berikutnya. Di titik ini, tidak ada sesuatu yang harus dicapai lagi. Hidup hanya berlangsung seperti yang selalu terjadi. Tenang, luas, dan tidak berpusat pada siapapun. Hanya kehidupan yang terus berjalan. Pada akhirnya, mungkin tidak ada sesuatu yang benar-benar harus dipahami atau dicapai. Hidup terus bergerak dengan sendirinya, seperti angin yang melewati ruang terbuka tanpa pernah bertanya kemana harus pergi. Tanpa pusat yang harus dipertahankan, pengalaman menjadi terasa lebih ringan, lebih luas, dan lebih sederhana dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Di dalam kelapangan itu, segala sesuatu boleh datang dan pergi tanpa perlu ditahan. Dan mungkin di sanalah hidup menjadi terasa paling alami. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena tidak ada lagi yang mencoba menjadi pusat dari semuanya. Pikiran, perasaan, dan kejadian tetap bergerak seperti gelombang, namun ruang di mana semuanya muncul tetap luas dan tenang. Di dalam keheningan itu, hidup terus berjalan, sederhana, jernih, dan bebas. Terima kasih sudah berjalan bersama sampai akhir perjalanan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, ruang hening untuk berhenti sejenak dari kebisingan pikiran, jangan lupa untuk subscribe dan kembali lagi di video berikutnya. Semoga setiap momen hening yang kamu temui hari ini membawa sedikit lebih banyak kedamaian ke dalam hidupmu.